Halo, gue Agusto. Jangan ketawa, Pak. Halo, saya Agusto. Saya associate dan juga lawyers dari kantor hukum FSP Lawyers. Hari ini kami akan memulai episode pertama dari program kami Slow aja. Jadi kami nanti akan ngomong hukum dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti. Dan untuk episode pertama ini kami kedatangan tamu yang spesial banget, our beloved partner, Mr. Adiguna A. Herwinda. Welcome to the stage. Thank you, sir. My pleasure. Oke, Pak, gimana kabarnya, sehat, Pak? Sehat, puji Tuhan. Kamu gimana? Iya, bersemangat, Pak. Ini. Semangat ya? Karena nggak kerja gitu syuting YouTube, jadi senang. Saya tahu kamu paling senang kalau nggak kerja. Enggak, Pak, saya kerja, Pak. Ini juga kerja saya. Oke. Oke, nah sekarang kita akan ngobrol banyak nih hukum dengan Pak Adiguna, ya. Iya. Oke, Pak, kalau bisa sharing ini udah berapa tahun, Pak, di dunia lawyer nih? Di dunia lawyer, saya dilantik yang jelas 2008. 2008, berarti sekarang sudah 12 tahun ya? 12 tahun. Di dunia lawyer, di dunia hitam 25 tahun. Dunia lawyer nih hitam atau putih nih, Pak? Dunia lawyer, dunia putih. Tapi saya ngomong hitam. Iya, dunia. Berarti sudah senior dong ya kalau 12 tahun ya? Saya rasa belum ya. Belum ya? Masih kurun waktu sebentar karena di dunia lawyer saya rasa waktu berjalan cepat, nggak terasa gitu. Jadi 12 tahun menurut saya sih belum senior. Iya. Nah, waktu dimana kita masih perlu banyak belajar. Oke. Tapi Bapak sendiri gimana nih, Bang? Kira-kira masih semangat nggak pas setelah 12 tahun gitu jadi lawyer, apa bosan gitu? Semangat dong. Semangat. Kira-kira alasannya kenapa, Pak? Choose to be a lawyer gitu. Jadi lawyer itu panggilan ya. Panggilan. Iya. Oke. Selain pilihan, panggilan. Tapi pertama panggilan dulu kali, baru pilihan. Kenapa, Pak? Panggilan tuh kenapa kemudian Bapak merasa oh ini panggilan? Ya kalau kita nggak enjoy jadi lawyer, nggak semua orang bisa jadi lawyer. Meskipun kita punya analytical thinking, punya intelektual untuk menjadi lawyer, tapi kalau kita nggak ada panggilan, saya rasa nggak bisa kita berlama-lama jadi lawyer, nggak betah. Iya. Ciri khas gitu gimana, Pak? Panggilan yang merasa kemudian wah gue nih pengen into gitu ke lawyer gitu. Apakah dari emang semangatnya pengen bantu orang, solve the problem, atau emang senang aja berantem gitu? Saya rasa kombinasi, tapi kita pertama harus coba dulu ya. Coba dulu. Emang awalnya saya juga nggak tahu kalau saya punya panggilan jadi lawyer. Saya enjoy di dalam dunia lawyer, tapi seiring berjalannya waktu, setelah saya coba, saya jalani. Saya rasa saya terpanggil menjadi lawyer karena apa? Selain kita ada kepuasan tersendiri ketika menyelesaikan masalah, ketika kita mengetahui bahwa klien kita terbantu dengan service kita, gitu ya, itu merupakan sebuah reward tersendiri. Oke. Jadi emang kembali ke ini ya, pemenuhan diri gitu dengan profesi ya. Saya rasa ya. Oke, good sih. Maksudnya saya sebagai associate juga ya. Thank you Pak, ini suatu penambahan ilmu buat saya juga gitu ya. Setelah 12 tahun nih Pak jadi lawyer, apakah Bapak selama ini memilih suatu program kekhususan atau bisa bilang wah saya nih fokusnya di sini gitu? Dari awal sih memang kebetulan saya selalu berkecimpung di hukum bisnis. Hukum bisnis, oke. Jadi entah itu hukum perusahaan, kemudian hukum ketenaga kerjaan, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan bisnis seperti hak intelektual, hak kekayaan intelektual, kemudian juga kepailitan dan juga proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Iya. Ya semacam itu. Jadi memang kerjaannya di sekitar itu. Kalau misalnya kita mau pegang kayak case-case seperti tadi kepailitan, kayak intelektual, kayak itu kayak apakah ada satu keharusan misalnya kita ambil satu pendidikan khusus atau emang grow by itu aja pengalaman gitu, emang dapat kasus yang berkaitan dengan haki misalnya, udah haki atau gimana Pak? Tergantung ya, memang ada beberapa bidang pekerjaan di bidang hukum yang membutuhkan license tersendiri. Ada license-nya ya? Jadi nggak cukup kita memberikan advisory aja, tapi juga
untuk dapat terjun jauh di dalam ruang lingkup itu kita butuh license tersendiri seperti kurator atau pengurus ya. Itu kita tentunya harus mengikuti pendidikan terlebih dahulu. Oke, ada pendidikan khusus ya. Setelah pendidikan kemudian kita ikut ujian, setelah itu baru kita disumpah. Nah, setelah keluar SK Menteri baru kita bisa bertindak sebagai kurator. Oh, berarti Bapak sekarang ini kurator juga ya? Kurator juga. Kamu juga kurator kan? Saya juga kurator ya. Oh iya, dari kenapa saya bertanya ya? Karena mereka nggak tahu, makanya kita bertanya gitu. Oke, berarti Bapak kurator dan pengurus. Terus selain itu apa lagi, Pak? Saya juga konsultan haki juga. Konsultan haki. Itu license juga? License juga. Selain jadi, itu yang license pendidikan juga, kemudian ujian. Habis itu kita disumpah juga. Disumpah begitu. juga. Oh, jadi mau jadi kurator, license juga, mau jadi konsultan haki, license juga. Ada lagi, Pak, license yang Bapak pegang sekarang? Apa ya? Paling certification kali ya. Certification. Iya. Oh, iya. Mediator saya juga pegang. Terus kemudian apa lagi ya? Saya rasa itu aja sih. Selain itu tadi yang Bapak udah punya gitu, apakah ada profesi khusus lain selain itu yang emang butuh license gitu ya di dunia hukum? Di dunia hukum? Ada banyak. Contohnya HKHPM. Berarti konsultan pasar modal. Iya, konsultan hukum pasar modal. Konsultan hukum pasar modal. Itu membutuhkan license tersendiri juga. Kita harus ikut pendidikan kemudian ujian. Kemudian kalau di luar profesi itu notaris PPAT. Notaris. Nah, ya itu kan memang lebih khusus lagi. Jadi kita harus ikut pendidikan jenjang strata 2, kemudian habis itu baru mengikuti ujian-ujian tambahannya lagi. Nah, kemudian baru bisa diangkat menjadi notaris dan PPAT begitu. Oh, gitu ya. Nah, dari profesi-profesi tadi gitu ya. Menurut Bapak tuh yang paling challenging tuh apa, Pak? Yang menantang gitu sejauh ini ya, Pak? Maksudnya di antara profesi itu yang mempunyai yang saya rasa semuanya punya tantangan tersendiri ya, masing-masing. Jadi nggak bisa dipukul. Oh, profesi ini lebih menantang daripada yang ini. Semua punya tingkat tantangannya tersendiri. Iya. Oke, Pak. Ya, tapi Bapak secara ini lebih nyaman disebut apa nih? Apakah konsultan haki atau lebih senang disebut kurator ataukah mungkin mediator, lawyer atau mungkin partner gitu kan? Yang jelas lawyer lah. Lawyer ya. Jadi lebih pengen disebut general aja ya. Oke. Selama 12 tahun ini, Pak, itu kan pasti banyak kan ya. Itu kan kalau anak itu berarti dia udah bisa lari itu kan, udah tua gitu kan, udah bisa nyanyi lagu bahasa Indonesia itu kan kalau umur 12 tahun. Nah, Bapak juga kan sudah 12 tahun nih praktik gitu kan. Kira-kira cerita deh, Pak, satu aja pengalaman yang entah itu menyenangkan atau entah itu mungkin membekas gitu buat Bapak gitu ya, menangani suatu perkara gitu. Ya paling dulu ya waktu saya baru pertama menangani kasus kepailitan sebagai kurator. Iya. Nah, itu pertama kalinya saya juga baru praktek sebagai lawyer. Kemudian jadi ketika waktu saya lulus kuliah saya langsung S2 ya kan, saya langsung S2 kemudian saya ambil izin ini itu. Nah, setelah itu tidak lama saya dapat satu perkara kepailitan kurator. Nah, begitu terjun langsung saya harus menghadapi buruh ratusan. Iya. Nah, disitulah keberanian terus juga ketegasan, terus kepiawaian. Nah, itu semua diuji di situ saya pikir. Nah, menurut saya itu yang paling berkesan. Itu yang paling berkesan. Iya, menghadapi ratusan buruh dan juga setelahnya juga pun kasus keduanya pun juga harus berhadapan juga dengan ratusan buruh juga gitu ya, karena saya waktu itu bukan sebagai kurator tapi kebetulan waktu itu yang kasus kedua kebetulan waktu itu mendampingi debitur. Iya. Si pemberi kerja iya. Gitu. Aduh. Iya itu antara bisa pulang rumah atau enggak itu ya. Iya. Atau gimana, Pak? Pulang sih pasti bisa pulang dong. cuman mau pulang bonyok gitu. Cuman maksudnya kita harus bersih tegang dengan buruh aja begitu. Kadang juga emang mungkin secara hati nurani juga kan
Ya gitulah kalau sama buruh ya. Ya kan soalnya juga kan mereka kan pasti menyuarakan untuk kemudian dapat Ya, betul. sangon apa segala macam gitu. Oke. Nah, kira-kira nih Pak, setelah 12 tahun, nah kalau misalnya ada di luar sana yang pengen jadi lawyer gitu ya, apa pesan Bapak untuk anak-anak muda gitu? Yang pengen jadi lawyer? Yang pengen jadi lawyer. Banyak baca Ya. Banyak baca, kemudian belajar bahasa Inggris yang bagus ya. Jadi literatur tidak terbatas pada literatur buku bahasa Indonesia, dan juga kalau mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di luar negeri ya, tidak ada kendala mengenai bahasa. Oke. Karena legal English itu sangat berbeda dengan daily English. Jadi ada baiknya kita membiasakan diri kita dengan bahasa-bahasa hukum, terutama bahasa Inggris. Jadi kita tidak kaget nanti ketika kerja, gitu. Siap. Atau ketika kita mau mengikuti jenjang S2 di luar negeri misalnya, begitu. Oke. Jadi tadi itu pesan dari our beloved partner ya. Banyak baca. Kalau mau jadi lawyer banyak baca. Ya, banyak baca. Oke, ini last question ya, last but not least gitu. Pandangan Bapak nih ke depan untuk hukum Indonesia gimana nih? Mungkin after pandemi gitu ya. After reformasi lah, jangan after pandemi. After reformasi. Ya, the system is getting better and better. Getting better. Yeah. Do you believe that ya, sir ya? I believe so. Ya, saya rasa ya meskipun dengan segala kekurangannya ya, tapi saya melihat adanya perbaikan. Dari berbagai sisi, gitu ya. Kita nggak boleh patah semangat. Jadi terutama yang berkecimpung di bidang hukum, ya terus menerus memperbaiki sistem yang ada. Apa yang kurang baik kita perbaiki. Apa yang sudah baik kita teruskan. Apa yang belum sempurna kita buat lebih baik lagi. Begitu. Thank you for having me, sir. It's you that is having me. But I mean, you give me some some knowledge lah ya. You're welcome. Very welcome. Thank you. I'm pleased to be here. Kita akan discuss lagi dengan materi mungkin yang lebih detail, tapi untuk yang pertama rasanya sudah cukup nih Pak. Sudah cukup. Saya belum puas loh. Nanti kita gas di episode selanjutnya. Stay tune di channel FSP Lawyers. Ya, slow aja. Hukum tuh sebenarnya slow aja kalau menurut gue pribadi ya. Benar slow aja. Slow aja. Yang penting lu dapat lawyer. Law is 100% common sense. Once again, sir. Law is 100% common sense. Law is 100%. If it doesn't make sense, then there's something about it. Nice words. Strong words ya. Menurut gue itu ending untuk hari ini. Thank you Pak Adi. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ya kalaupun emang enggak ya nonton sampai habis. Dan semoga saya bisa lebih kurus di episode selanjutnya. I hope that, sir. Yes, Thank you. I really do. See you later. Bye.